tagline-nya program itu kan 2 anak cukup. Sekarang enggak, 2 anak lebih baik sekarang. 2 anak lebih baik. Kalau saya enggak, 2 anak lebih baik. 2 anak lebih berarti lebihkan lagi ya. Lebihkan lagi. 2 anak lebih. 2 anak lebih baik. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Saya sengaja tadi tak balik ya, karena biar Anda tidak penasaran. Ketemu lagi barengan saya, Cubo Asli Purwokerto, host gadungan yang sangat terpercaya, kualitasnya sejak 1918. Dan ini MC apa jamu ya? Saya double Gus. Oke. Masih di Tanya Gus, dan tentunya masih barengan bersama Gus Ajir Ubaidillah sebagai narasumber kita. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Kalau melihat harusnya saya yang tanya ya. Kok saya yang nanya? Sekali-kali lah. Sekali-kali. Oke. Soalnya saya sendiri tuh lama-lama dengan beliau tuh seperti twin gitu loh. Kembar tapi beda. Pasti pada nggak terima kan? Oke Gus, kita akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi tentunya Gus. Ini rada panjang juga Gus. Silakan. Dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya. Oke. Begini, tadi banyak banget, panjang pokoknya. Silakan Gus ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Gus, saya mempunyai penyakit mastitis, yaitu infeksi pada mastis atau jaringan payudara. Bukan keganasan seperti kanker, namun membuat saya nggak bisa KB hormonal seumur hidup. Sedangkan saya sangat subur, mudah sekali untuk hamil. Sebentar. Alhamdulillah. Oh iya, lu kan senang Gus ya. Oke. Alhamdulillah. Tapi saya juga mempunyai kandungan. Iya, subur kan enak Gus ya kan. Padahal banyak orang yang pengen hamil loh. Masya Allah banget ini. Gini Gus, saya lanjutkan. Tapi saya juga mempunyai kandungan yang sangat lemah. Terbukti setiap hamil sering banget keguguran. Wow. Jadi gampang hamil tapi gampang keguguran. Oke. Saya teruskan lagi. Saat ini saya sedang hamil yang ke-8. Wow. Terus. Ini ya, yang lahir hidup 2 anak. Bentar, gimana sih? Saat ini saya hamil yang ke-8. Oke. Yang lahir hidup 2 anak. Oh, berarti keguguran. Yang lainnya meninggal, oke. Saya berniat ingin steril kandungan saja. Apakah kasus saya masuk dalam kasus syar'i yang membolehkan steril kehamilan? Jika tidak, apakah hukumnya jika saya melakukan steril tersebut, Gus? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Masya Allah, menarik sekali ini untuk dibahas. Begini, memiliki kehamilan yang subur itu sebetulnya bukan sebuah aib. Itu justru satu hal yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi pernah bersabda, wangkihu waludan wadudan. Nikahilah perempuan yang walud. Walud itu yaitu subur. Gampang hamil gitu. Tadi gitu. Oke. Yang gampang hamil itu sesuatu yang dipuji oleh Nabi. Gitu. Kemudian yang wadud. Wadud itu yang mesra, yang hangat dengan suami gitu. Oh, dan suami. Oke, jadi alhamdulillah kalau istri kita, saya aja kali ya. Seorang istri kita seorang istri gampang hamil Gus ya. Gitu bukan aja. Istri kita, istri saya kali. Kalau istri seseorang gitu kemudian gampang hamil itu sesuatu yang terpuji, gitu ya. Jadi jangan menganggap itu sebuah kelemahan atau sesuatu yang hina. Itu kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang kepengen hamil, betul, tapi nggak bisa hamil. Betul. Gitu. Nah,
Tetapi kemudian seiring berkembangnya zaman ya, untuk mengatur populasi, untuk mengatur keidealisan hidup gitu ya, maka kita mengenal ada namanya KB ya. Keluarga Berencana. Ini satu poin sendiri gitu. Bagaimana sih hukumnya orang Islam mengikuti KB kan begitu. Nah, nanti karena KB itu banyak. KB itu ada yang sifatnya hanya mengatur kehamilan, tidak memutusnya, menunda gitu ya. Menunda saja. Ada yang sifatnya memang tadi sterilisasi. Memang sudah nggak bisa hamil lagi. Istilahnya sterilisasi tadi yang ditanyakan. Tingkat resiko sih mungkin ya gitu ya. Nah, nanti kita bahas. Oke. Nah, maka yang pertama, kalau memang tujuannya memang sekedar mengatur, karena dengan satu anak saja misal, kan kadang-kadang kita nggak sepenuhnya bisa fokus ngurusi. Apalagi dengan keadaan hari ini, kadang-kadang suaminya kerja, istrinya juga berkarir, wanita karir gitu kan. Nah, kalau kemudian kita nggak ngatur kelahirannya, pasti nanti naudzubillah pendidikannya terbengkelai, kemudian kasih sayangnya kurang fokus begitu. Maaf Gus, yang diatur itu kelahirannya apa cocok tanamnya? Oke. Stay on karakter ya. Stay on karakter. Jadi itu makanya menunda supaya nggak hamil dulu. Kalau dalam istilah Islam namanya azl. Azl itu sesederhana, mohon maaf ya, kita udah masuk, tapi dikeluarkan di luar rahim. Paham ya? Ini paham banget Gus. 18 plus pasti paham. Iya, tuba istilahnya. Apapun namanya ya. Dalam istilah fikih kontemporer, kita banyak menjumpai di fikih-fikih kontemporer, dalam fikih munakahat misal, istilah azal itu makruh hukumnya. Artinya apa? Korelasinya adalah kalau memang kita mengeluarkan air sperma gitu, tapi tanpa memberikan efek hamil, dengan cara KB tadi, pakai macam-macam alatnya tuh ya. Nah, kalau memang sifatnya hanya mengatur saja, itu nggak ada masalah. Bahkan bisa jadi sesuatu yang dianjurkan. Supaya apa? Ibu atau sang istri juga nggak terlalu capek. Karena bolak-balik hamil, kemudian ngurus anak. Itu kan sesuatu yang melelahkan. Betul sekali Gus. Ya meskipun ada pahala ya, tetapi memang tubuh juga harus dikasih haknya. Pengen santai, pengen rekreasi, pengen menikmati hidup gitu kan. Kalau dengan anak kecil yang terlalu banyak kadang-kadang secara fisik nggak sehat gitu ya. Yang kedua yang jauh lebih penting sebetulnya, tidak semua orang punya kemampuan untuk membayar babysitter, untuk nyari rewang dan sebagainya. Maka dalam hal ini mengatur kehamilan saya setuju. Tanpa kemudian memutusnya ya. Mengatur saja. Misal per 5 tahun hamil. Repelita. Zaman dulu itu repelita ya. Rancangan kehamilan 5 tahun. Fix Anda tua berarti. Oke. Kemudian kalau saya ulangi ya. Kalau sifatnya hanya mengatur nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Nah sekarang kalau memang memutus tadi sterilisasi. Maka hukum asalnya nggak boleh. Hukum asalnya haram. Hukum asalnya. Dalam kitab Asyarqawi misal, di situ diterangkan bahwa sesuatu yang yaqta'ul hamla, sesuatu yang bisa memutus kehamilan, itu haram hukumnya. Bi khilafi ma la yaqta'. Berbeda dengan sesuatu yang tidak memutus kehamilan, tadi sifatnya hanya mengatur saja. Nah, secara umum atau secara mendasar, hukum memutus kehamilan atau membuat seseorang nggak bisa hamil lagi itu haram. Ada beberapa pendekatan. Pertama karena taghyiru khalqillah, merubah sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Jadi Allah menyediakan rahim, Allah menyediakan segala macam organ itu memang untuk hamil gitu. Lah kok diobok-obok biar nggak hamil? Itu pertama. Diobok-obok. Oke. Yang kedua, ini juga berkaitan dengan wala taqtulu auladakum khasyatal imlak. Janganlah kamu membunuh atau menghalang-halangi anakmu. Kamu takut punya anak khasyatal imlak karena takut nggak memberi rezeki. Jadi kalau alasannya saya nggak punya anak, nggak mau lah punya anak banyak, nanti saya takut anak saya rezekinya bagaimana dan sebagainya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah. Tenang, aku akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada anak-anakmu.
Itu Nah, yang maka banyak sekali, Gus. nah, artinya kalau sekedar sterilisasi alasannya hanya ini nggak boleh. Alasannya hanya karena saya takut nggak beri ngasih makan, saya Betul. takut nanti Repot. dan sebagainya nggak boleh. Kenapa? Satu tadi karena itu merubah ciptaan Allah. Yang kedua ada larangan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sifatnya mengatur itu boleh, tapi kalau sifatnya memutus itu tidak boleh. Tetapi permasalahannya adalah kan begitu. Ini terlalu subur, kemudian resiko tinggi, kemudian tadi misalnya jadi janinnya lemah gitu ya. Tapi gampang hamil gitu loh. Nah, maka di sini kalau memang para ahli dalam hal ini ya dokter ahli kandungan, orang-orang yang memang mengusukoh, orang-orang yang omongannya terpercaya di bidangnya ya. Kalau memang ada rekomendasi yang ilmiah, ada sesuatu informasi yang bisa diakui kepercayaannya gitu. Islam bukan sesuatu yang anti sains. Islam itu saintis banget. Islam itu ilmiah banget gitu. Nah, kalau memang keterangan dari dokter nih, misal Anda ini potensi kandungannya lemah, Anda ini sudah riskan kalau untuk hamil, nanti bahaya untuk Anda, bahaya untuk anak Anda misal. Dan itu terpercaya dari dokter yang mausuk, yang bisa kita terima informasinya, sehingga apalagi terbukti nih, sudah lahir 8 kali misal. Hamil 8 kali. Cuma yang jadi cuma 2 ya, itu kan yang 6 berarti sudah ditabung. Moga-moga jadi penolong Anda di surga. Amin. Jadi kalau kita punya anak, kemudian anak kita meninggal, insya Allah itu akan menjadi tabungan kita di surga. Nah, maka kalau memang sudah sampai ke titik itu, maka ada istilah namanya ad-darurah tubihul mahdhurah. Pasti Anda kan tahu kan? Babar belas. Ad-darurah, sesuatu yang sampai pada titik darurat, itu tubihul mahdhurah, akan memperbolehkan sesuatu yang nggak boleh jadi boleh. Tapi dalam sifatnya darurat. Sama seperti misal kita kelaparan nih, kita mau mati. Mau makan nggak ada kecuali daging babi misalnya. Maka ad-darurah tubihul mahdhurah, kita boleh makan secukupnya untuk menyambung umur kita. Kita mau meninggal, keselak misal, mau mati, mau minum, adanya cuma minuman keras. Maka ad-darurah tubihul mahdhurah. Sesuatu yang pada titik darurat itu akan memperbolehkan sesuatu yang awalnya nggak boleh menjadi boleh, tetapi selama status darurat saja. Darurat banget Gus ya. Ya, nah barangkali kembali ke pertanyaan tadi, kalau memang sudah ada testimoni ya, lahir hamil 8 kali, kemudian yang 6 gagal, yang jadi cuma 2, ada baiknya konsultasikan dengan dokter yang bersangkutan, yang memang ahli kandungan. Kalau memang rekomendasi dari dokter ABCD ini kemudian mengarah ke sana, ya yang penting tadi jangan pernah melakukan sterilisasi karena takut nggak punya rezeki dan sebagainya. Karena kalau tagline-nya program itu kan 2 anak cukup. Sekarang enggak, 2 anak lebih baik sekarang. 2 anak lebih baik. Kalau saya enggak, 2 anak lebih baik. 2 anak lebih, berarti lebihkan lagi ya. Lebihkan lagi. 2 anak lebih. 2 anak lebih baik. Jadi seperti itu. Barangkali ini yang bisa kita jelaskan mengenai KB. Baik KB yang sifatnya mengatur atau KB yang memutus kehamilan. Seperti itu. Iya. Jadi ini penting banget ya teman-teman, karena mungkin Pak Sutri. Iya, Pak Sutri. Dan dulu juga kan ada informasi memang yang mengharamkan KB tanpa memberikan edukasi dan juga penjelasan yang seperti ini, Gus. Betul. Ya kan? Saya juga kurang setuju kalau kemudian langsung dikatakan haram gitu, nggak setuju. Karena faktanya begini, banyak yang mohon maaf, sorry itu saya, anaknya banyak tapi nggak berkualitas, nggak diurus dengan baik pendidikannya, nggak dikasih gizi yang baik. Nah, ini itu tanggung jawabnya siapa nanti yang akan melanjutkan. Betul, gitu. Betul. Kecuali kalau Anda anaknya banyak, kemudian diatur dengan baik, dikasih nafkah dengan baik, itu yang memang dianjurkan Nabi. Karena kahu taksuru, nikahlah, kemudian nikahlah ya. Kemudian punyalah anak yang banyak. Punyalah anak yang banyak. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, karena nanti
Aku akan membanggakan umatku kelak di hari kiamat, kata Nabi SAW. Nah, artinya apa? Banyak anak itu sesuatu yang dianjurkan Nabi, tetapi jangan cuma kuantitasnya, Heeh. kualitasnya juga Kualitas perhatikan. Ora mung waton gawe, Iya. gawe dadi jurnaban. Oh iya ora kowe Bambang. Saya temannya Bambang loh. Saya juga iya Gus. Oke, semoga bermanfaat. Alhamdulillah tadi Mbak yang berinisial R. Sopo Sebut saja Mawar. Iya tadi pencerahannya dari Gus Adjir panjang banget itu ya teman-teman. Memang sesuatunya itu kembali lagi di sini ilmu penting sekali dan juga pengetahuan. Jadi alangkah baiknya tadi Mbak ya yang kebetulan tadi masuk ke redaksi dan mempertanyakan hal itu, konsultasikan dulu ke dokter yang terpercaya tentunya dan juga sudah expert di bidangnya tentang kesehatan kandungan itu bagaimana, apakah baiknya gimana. Dan tadi penjelasannya sudah jelas sekali sama Gus Adjir Ubaidillah. Semoga manfaat, kita tunggu lagi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya melalui komen dan juga melalui WhatsApp redaksi. Begitu Gus? Yap. Terima kasih dari saya, Cubo asli Purwokerto dan juga tentunya Gus Adjir yang semakin hari semakin tampan saja seperti saya. Anggaplah seperti itu. Semoga manfaat dan tetap di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.